Sudah bisa Mbak. Ini aku coba go live dulu untuk YouTube ya Mbak. Ya. Mm-mm. Kita mulai aja ya, panggil supaya orangnya masuk. Boleh, ini aku langsung start ya Mbak. Ya. Nanti attendees akan masuk. Oke. Oke, mari kita lihat siapa yang masuk. Selamat sore Pak Asfi, selamat sore Dr. Michael. Selamat sore Pak Asfi, selamat sore Dr. Michael. Sudah Terima gabung. kasih sudah mau ikutan dengan Selamat sore Pak Cepi. Pak Cepi, selamat sore juga sudah mau gabung. Mbak Dante, Mbak Dorothea, selamat sore Pak Dorothea, Han. Pak Hans, Anggriani, Alia Cahrayani, Welcome Andina. Dion. Ini Dion yang kemarin jadi penanya tamu di sesinya Pando, gabung lagi. Oh, Mas Dion. Lili Ratminto, selamat datang Pak Lili. Romokus, selamat datang. Bonaventura, Mbak Oh, ada Cepi, dokter. Dion. Oh. Oke, terima kasih telah bergabung hari ini. Kita tunggu sebentar lagi barangkali ya. Iya, Mbak. Mas Irfan Muhammad, Irma Utari, Kala Keluarga Buddha. Wah, cukup banyak ini Mbak yang tambah masuk. Kenyo Sukmatning, Gesang. Kenyo itu temennya Ayu. Oh, Mana Ayunya ini? Ayunya malah masih ini ya, lagi parkir ya. Lili Suratminto, Dr. Michael, Ahmad Andoko, kemudian Nia Metiani, Hai Arifah, bapakmu ada nggak? Sulis Tianingsi, Yuni Hartati, Zainuddin, terima kasih sudah berkenan bergabung. Ini ada Sulaiha Nitasari. Wah, cukup banyak Mbak yang sudah siap. Iya, betul. Kita masih menunggu Ayu nih, penanya satu lagi. Mungkin kalau ini linknya di WhatsApp aja, kan ada nomor email, nomor HP-nya. Oke, saya masuk. Tes masih gemak ya. Sedikit. Oke, 36 orang. Kita mulai. Di YouTube sudah berapa? Di YouTube. Saya cek dulu ya Mbak Amanda. Ya. Sudah ada. Di YouTube sudah berapa? Baru mulai, baru dua orang yang dalam Oke. itu. Kalau gitu kita mulai saja apa ya? Ya, Mbak. Oke, selamat sore Bapak Ibu, teman ngobrol sekalian. Terima Selamat kasih sore. sudah hadir di daring gitu ya. Dan Ada berapa? Baru mulai, baru dua orang. Ya. Oke. Sebentar. Itu gangguan teknis. Oke. Kita bertemu lagi di acara ngobrol yang kelima. Tanpa terasa sudah 5 kali, dan hari ini tamu kita adalah Oma yang sangat istimewa. Tapi sebelumnya saya minta dulu Mas Bobi dulu nih untuk menjelaskan ngapain sih kita ngobrol dan apaan tuh ngobrol. Silakan Mas Bobi. baik, terima kasih Mbak Amanda. Selamat sore semua rekan-rekan, ibu-ibu, bapak-bapak, Romo. Terima kasih sudah berkenan bergabung dengan kita. Tidak terasa ya Mbak, udah sampai kelima ya ngobrol kita ini. Dan rencananya mau sampai berapa sih Mbak? 234 atau berapa ya rencana? Ya, nanti sepanjang masih dibutuhkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua rekan-rekan, tadi yang disampaikan oleh Mbak Amanda, bahwa memang acara ngobrol ini sudah yang kelima. Acara ini adalah kegiatan yang diadakan kerjasama antara penerbit buku Kompas dan komunitas penulis
dan editor penerbit buku Kompas. Awalnya komunitas kami ini dengan PBK atau penerbit buku Kompas hanya mengadakan acara kamisan, pertemuan intern sesama penulis, tetapi berkaitan dengan pandemi ini kita coba luaskan untuk acara dalam bentuk acara ngobrol. Acaranya adalah berbagi proses kreatif para penulis PBK kepada seluruh para peminat atau orang-orang yang mau belajar menulis, khususnya para kaum muda. Nah, kalau yang pertama kita sudah mulai dengan Pak Cepi, kemudian disusul dengan Margi, lalu dengan Profesor Asfi, lalu Rafando. Kali ini yang akan tampil adalah, nah, kalau saya manggilnya Ibu Oma, karena memang udah tua Oma-Oma. Nah, apa kelebihan beliau sehingga perlu ditampilkan? Nah, silakan Mbak Amanda melanjutkan. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya kita sambut dulu ini penanya tamu. Mana penanya tamu kita? Oh, Oma, mana makaroninya? Oma datang ke sini dengan segala perlengkapan perangnya. Oke, ini penanya tamunya sudah join. Ada Arifah dari Fakultas Ekonomi UNJ. Selamat sore, Halo Arifah. Sore. Arifah ini putrinya Pak Dwi Arsono, Kepala Sekolah SMA 58, guru fisika saya dulu, yang paling sering memberi saya nilai merah karena saya nggak bisa fisika. Ada Pak Dwi ada Pak Dwi-nya di sini. Halo Pak Dwi. Kemudian ini ada Ayu Anggra ini dari SMA Semesta Semarang. Wow, dari Semarang ya, jauh-jauh. Halo Ayu, ya. apa kabar? Selamat sore Ayu, terima kasih mau jadi penanya tamu. Nah, kita memang mengundang teman-teman SMA dan mahasiswa sebagai penanya tamu supaya mereka yang senang menulis itu bisa puas-puasin deh tuh. Nanya sama penulis-penulisnya PBK yang apa ya, tulisannya macam-macam. Kalau kemarin kita ngomongin penyakit, sebelumnya ngomongin Tragedi 65, ada Pak Cepi dengan kedirgantaraan, ada Margi itu dengan apa ya? Dengan bukunya itu. Iya. Nah, curhatnya lah, curcolnya. Dengan curhatannya. Iya. Nah, hari ini adalah, sekali ini kita panggil Oma, supaya kelihatan betul bahwa sangat senior dan sangat berprestasi. Oma Tres Emir, selamat datang di Ngobrol Oma. Mana Oma? Halo, selamat sore semua, Bobby, Amanda, dan semua yang ada di sini. Selamat jumpa lagi, salam sehat. Salam sehat juga. Salam Oma. sehat. Oma ini nulis bukunya bermacam-macam. Sebut buku tentang fashion, oke. Apalagi Mas Bobby? Ada fashion, ada biar. Mendingan kita nonton aja videonya Mbak, biar kelihatan jelas apa sih yang udah ditulis Oma. Ini ada uniknya ini. Baik. Beberapa hal nanti kita bisa lihat. Minta tolong videonya Mas Niko. I'll be loving you eternally. With a love that's true eternally. From the start within my heart it seems I've always known the sun would shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Though the skies should fall, remember I shall always be. Forever true and loving you eternally.
bukan Oma satu ini? Penasaran bagaimana proses kreatif beliau hingga bisa menghasilkan buku sebanyak itu? Mari kita cari tahu di acara Ngobrol bersama Tres Emir kali ini. Oke, terima kasih Mas Niko. Sebelum mulai nih Mas Bobi nih, jangan Iya. kelupaan. Kita ucapkan dulu terima kasih kepada supporter kita yang paling yang paling hebat, yang paling bersemangat, yaitu penerbit buku Kompas. Hari ini kayaknya Mas Tra belum bisa hadir. Belum, nanti penutup ya Mbak. Jadi pembukanya kita kasih orang lain aja ya. Orang Marilah lain. kita sambut sejenak ini manajer eksekutif penerbit buku Kompas, Mas Patrisius Cahanar. Silakan Mas Patris. Ya, terima kasih Mbak Amanda, terima kasih Mas Bobi. Selamat sore teman-teman sekalian, terutama Ibu Tres Emir atau Oma. Ibu Oma. Ibu Oma. Jadi ya, kami sebagai penerbit buku Kompas ya berterima kasih lah atas inisiatif dan juga atas dorongan semangat dari para penulis untuk berbagi proses kreatif mereka kepada teman-teman muda utamanya, tapi teman-teman tidak muda pun dipersilahkan gitu. Dan kali ini Om Matris akan hadir, bersedia hadir untuk sharing kepada teman-teman, dan ini satu momen yang bagus sekali karena kemarin Om Matris baru mendapatkan penghargaan ya Mas Bobi dan Iya, betul. Dari Perpustakaan Nasional Mas Patris. Nasional, dan itu sangat membanggakan kami sebagai penerbit sebagai yang pernah menerbitkan buku-buku Ibu Tres Emir. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Tres Emir, dan bagi teman-teman yang ikut hadir baik sebagai panelis penanya tamu yang bersedia hadir, dan juga kepada peserta yang dalam di posisi online dan siap untuk memberikan pertanyaan. Kami mengucapkan juga terima kasih dan selamat menikmati. Semoga bisa mendapatkan insight-insight menarik dari Oma yang sangat kreatif dan sangat berdedikasi dalam penulisan ini. Ya, terima kasih Mbak Amanda dan Mas Bobi. Terima kasih Mas Patris. Maksudnya Mas Patris adalah habis ini ayolah buat tulisan dan kirim ke PBK. Kirimnya PBK begitu. Oke. Tadi kita sudah lihat videonya profil, tapi kayaknya ada yang kurang. Teman-teman ngobrol ini sekarang ada di mana ya? Boleh nggak saya minta tolong diisi dulu poolingnya supaya kita tahu siapa saja nih, ada di mana saja nih teman-teman ngobrol hari ini. Mas Niko minta tolong. Ya, silahkan diisi ada di mana. DKI Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, luar Pulau Jawa, dan luar Indonesia. Sembari kita menunggu, mari kita ngobrol dulu. Mana? Mbak Amanda, tadi kan Mas Patris bilang bahwa ini memang ditujukan buat orang-orang muda. Tapi kalau kita lihat dari tayangan video, itu kelihatan bahwa orang-orang tua itu juga bisa belajar dari Oma. Kenapa? Bayangkan, dari buku yang pertamanya dia tahun 1984 cuma satu ini, ya, begitu dia pensiun, tadi kan di videonya ditulis tancap gas. Setelah dia pensiun, 51 buku dia bikin. Jadi, hanya dalam waktu 10 tahun. 20 tahun kurang. 20 tahun. Ya. Itu 51 buku yang ditulis sendiri, 7 buku dia edit, dan saya tahu sekarang dia ini lagi garap 2 buku. Nah, bayangkan. Setelah pensiun loh, Mbak. Begitu. Nah, ini menarik bagi kaum muda maupun ibu-ibu bapak-bapak yang mau pensiun, bisa nanti mempelajari bagaimana kok setelah pensiun malah jadi produktif menulis. Begitu, Mbak. Oke, mari kalau gitu kita tanyakan langsung aja deh. Hai, Oma. Oke, Oma. Halo, halo Bobi, halo Manda, apa kabar? Baik dong. Aku sebenarnya minder sih kalau sama Oma.
Karena kita kaum rebahan gitu, kayaknya kok kalau dibanding Oma tuh kayak gimana gitu ya. Kenapa sih kok bisa bernulis begitu banyak buku nih Oma? Saya penasaran, tolong dijawab ceritanya tuh gimana gitu, sampai semuanya kayaknya ada yang ditulis itu. Singkat katanya gimana tuh? Mungkin bisa dibilang saya tergolong orang yang diberkati sehingga bisa mulai tepat waktu mungkin ya. Tadi Bobby bilang tahun 84 sebetulnya saya sudah menulis, tapi waktu itu saya masih jadi managing editor di majalah Gadis. Ya, di waktu luang memang saya suka bikin cerpen gitu, dan akhirnya diterbitkan oleh kayak Favorit Press. Tapi selama saya masih bekerja from 9 to 5, tentu nggak bisa leluasa menulis. Maka setelah berhenti kerja nih Bob, tahun 97 menjelang 98, saya dan beberapa teman bingung mau ngapain ya, yuk coba bikin buku. Buku yang pertama kami tulis itu adalah buku tentang tanaman. Pemikiran dasarnya begini, waktu 98 itu kan dolar naik begitu banyak ya, sehingga kita lihat buku-buku tanaman, buku gardening di Times, toko buku Times itu harganya 900.000 sampai 1 juta lebih. Terus kita berpikir sebetulnya kita bisa kan tanaman-tanaman tropis di Jakarta katakanlah atau di Indonesia itu kan banyak. Itu menjadi buku kita yang pertama. Dengan segala susah payah karena waktu itu belum ada Wikipedia, belum ada Mbah Google, jadi kita beli buku-buku sebagai reference, kita foto dengan kawan saya yang motret namanya Mas Don, dengan foto-foto yang bagus sekali, akhirnya buku itu terbit di akhir 99. Waktu terbit dengan harga 120.000 yang menurut saya untuk harga waktu itu cukup mahal, kita senang dan terkejut ketika tahu bahwa buku itu dibajak. Jadi buku 120.000 ada bajakannya seharga 90.000. Oh iya Oma, yang standar buku di Indonesia laku apa enggak itu kalau dibajak. Kalau nggak dibajak nggak laku, benar. Oh, ini pasti laku karena masih ada orang-orang yang membajak. Waktu itu bisa ditemuin di daerah Senen yang jual buku, segala macam buku. Dari situ kemudian kita masih ada buku Satu Tanaman lagi, ada buku tentang interior dan lain-lain. Kemudian aku ingat benar di tahun 2000 awal penerbit dalam hal ini Gramedia Pusaka Utama minta saya untuk nulis, Mbak tulis dong tentang busana muslim. Tahun itu belum banyak orang berbusana muslim. Oke, saya coba menulis dengan banyak bantuan teman-teman desainer yang cukup keren. Dan ternyata buku itu copyrightnya dibeli juga oleh Malaysia. Jadi makin semangat gitu Bob. Itu dari buku fashion. Kemudian di belakangan waktu itu juga belum ada YouTube, belum terlalu terlalu beken gitu. Saya berpikir untuk bikin buku masak dengan tema-tema tertentu. Seperti misalnya minim minyak, orang kan takut makan dengan banyak minyak karena takut kolesterol naik dan lain-lain. Dan ternyata cukup dapat tanggapan juga, maksudnya cukup laku. Saya ada beberapa buku tentang masakan. Malah saya pernah bikin di tahun 2012 satu seri terdiri dari 10 judul tentang makanan untuk bekal ke kantor dan ke sekolah. Yang waktu itu saya buat karena saya pikir sekarang Bapak dan Ibu bekerja, juga anak-anak ke sekolah mungkin bisa lebih sehat kalau bekal untuk makan siang itu dibawa dari rumah. Dan dari 10 judul itu yang 7 juga dibeli oleh penerbit Malaysia. Jadi kalau dilihat dari pengalaman Oma, melihat peluang-peluang yang ada, begitu ya. Kalau tadi awalnya buku-buku tanaman belum ada, begitu tapi mahal, kemudian melihat peluang ibu-ibu yang belum menyiapkan makanan dan sebagainya, begitu ya. Berarti seorang penulis harus bisa melihat peluang untuk yang kira-kira apa yang bisa menarik untuk membaca. Begitu ya Oma ya.
itu ya salah satu faktor yang membuat saya seolah-olah seperti serakahkan semua tema jadi diambil. Ya. Tapi mungkin karena bertepatan dengan waktunya. Kalau saya sekarang disuruh bikin buku masak juga akan berpikir 10 kali ya, karena sekarang dengan mudah kita buka YouTube, mau ambil resep apa aja ada, bahannya, cara membuatnya, keterangan-keterangan lengkap gitu. Jadi mungkin yang perlu diamati oleh penulis itu adalah momen ya. Momen. I see. Mencari peluang, melihat momen dan untuk mencari peluang. Betul. Oh, ya. Ya. Ayu udah mulai ngangguk-ngangguk gitu. Kalau gitu kita kasih kesempatan Ayu dan Arifah dulu lah, Mbak. Yang muda-muda dulu. Gitu. Oke, tapi tunggu dulu Mas. Kita lihat dulu hasil pollingnya. Pollingnya gimana hasilnya? Hasilnya mana ya? Hasilnya. Boleh nggak? Nah. Dia. Dari Jakarta 30%, 9 orang. Jawa Barat 10%, 3 orang. Oh ya, Jawa Tengah teman-temannya Ayu nih, Sukma segala macam. Semarang nih ya. 13% atau 4 orang. Jogja, Romokus 7%. Iya. Jawa Timur 10%, luar Pulau Jawa 20%, dan dari luar Indonesia ada 10%. Terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi di acara ini. Oke. Sekarang kita kasih siapa nih? Yang muda dulu, yang muda. Yang muda dulu. Yang ganteng kan udah tadi saya kan. Sekarang yang muda lah. Ayu. Silakan dinyalakan mikrofonnya yuk. Kamu punya berapa pertanyaan buat Oma? Yang banyak-banyak dulu yuk, sisain di belakang. Tadi Arifah nggak dapat. Ya. 2 dulu ya yuk ya. Silakan Ayu. Iya, saya untuk Oma ya, panggilnya Oma ini. Oh iya, boleh dong. Oma, betul. boleh. Iya. Boleh. Oke, siap. Oma, saya ingin bertanya tentang gaya atau cara. Apakah dalam menghasilkan sebuah buku, Oma menulis secara urut dari satu bab ke bab berikutnya, ataukah secara acak? Apabila secara urut, bagaimana cara Oma mengatasi kebuntuan ide saat ingin menulis bab selanjutnya? Oh, ini satu pertanyaan udah Bagaimana panjang. cara Oma menyatukan ide-ide tersebut di sebuah buku? Jadi pertanyaannya gimana? Apakah kalau bikin buku itu urut, itu ya, dari bab ke bab? Ayo, secara tulisnya putus-putus atau secara acak? Oke, boleh dijawab nih Manda? Boleh. Tergantung bukunya kali Ayu ya. Kalau novel gitu ya pasti harus urut ya, karena itu kan satu perjalanan, satu kisah gitu. Tapi kalau misalnya kumpulan cerita, ya kita bisa pas hari ini dapat ide ini tulis, hari berikutnya idenya lain lagi tulis, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang dimaksud dengan Ayu bahwa orang menulis itu perlu urut apa tidak, menurut saya ya perlu ya pasti. Karena dari situ ketahuan perkembangan pemikiran kita, perkembangan ide-ide yang ada di dalam kepala kita. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa? Kalau mentok. Oh, mentok mah sering jalan-jalan. Sering ya. Saya waktu masih sering diminta ngajar di SMA untuk tentang penulisan, biasanya saya bilang ya kalau mentok ya tinggal aja gitu kan, nggak ada yang mengharuskan kita duduk di depan komputer sekian jam setiap hari gitu. Kalau mentok ya tinggal dulu deh, mungkin makan kue dulu, makan rujak dulu gitu. Setelah ada bahkan mungkin tutup komputer dulu ya, baru hari berikutnya nggak apa-apa. Jadi tidak harus satu hari itu misalnya harus sekian bab selesai. Kalau untuk saya ya, saya tidak mengatasnamakan penulis lain yang mungkin lebih disiplin, lebih taat waktu. Cukup menjawab ini? Gimana Ayu? Nah, Ayu tadi disebut Oma tentang buku yang berkaitan dengan kisah-kisah. Maksudnya kisah orang. Seperti ini bukunya. Nampaknya nanti Ayu akan dapat hadiah seperti ini kali ya dari Mas Patris atau dari PBK. Ini buku I Believe in Miracle ini kisah kumpulan orang-orang yang ditulis oleh Oma Tres Emir begitu. Moga-moga masih ada nih Oma ya.
Kalau yang pisah-pisah gitu, bab-babnya terpisah maksudnya itu dia bisa dikerjakan secara acak. Ya. Ya. Tapi kalau yang berurutan seperti novel sebaiknya dari awal sampai akhir supaya kelihatan ceritanya gitu Bukan ya, runut gitu. Runut. Oke. Baik. Oke, ayo ditahan dulu ya. Kalau masih Oke. ada penasaran selanjutnya, kita kasih ke Arifah dulu. Arifah, silakan. Iya. Pertanyaan aku, kan buku Oma banyak banget nih. Terus dari semua buku Oma, buku apa yang paling berkesan? Terus ini pertanyaan yang pengen aku tanyain sih ke penulis. Gimana rasanya kalau bukunya dibajak? Karena kan aku kuliah ya, banyak banget buku pelajaran yang dibajak terus dijualin murah. Dan banyak teman-teman yang beli juga. Jadi gimana perasaannya? Oh, emang itu kerjaan mahasiswa itu kayaknya. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Memang macamnya banyak. Dan kalau yang paling berkesan, banyak juga. Tapi satu novel yang buat saya berkesan karena saya membuatnya dengan cukup susah payah adalah Secangkir Cinta dan Air Mata. Secangkir Cinta dan Air Mata. Ada nggak bukunya? Saya nggak bawa lagi, Mbak. Waduh. Ada nggak Bob di situ? Ada dong. Oh, ada. Secangkir Cinta dan Air Mata. Ini dia. Karena ini memang kisah sejati dari seorang waktu itu survivor. Si ibu ini menderita kanker payudara awalnya di tahun 2010. Dan ini pun saya mendapat dari kawan saya yang survivor juga. Dia mengatakan suatu hari, Trace, ada tuh kawan yang namanya Lisa, dia pengen dibuat bukunya, kisahnya tentang dia. Oh oke. Lalu saya ke penerbit dan penerbit mengatakan, aduh Mbak, kalau buku tentang penyakit terutama cancer ya, orang sering takut beli. Dibikin novel aja. Kebetulan kan mau, saya buat sebuah novel dengan tentu wawancara beberapa kali. Dan saya memang salut sekali ya. Pada waktu saya interview dia itu, dia sudah 5 tahun survive dengan segala macam latar segala penderitaan, usaha, susah payah. Toh dia masih meluangkan waktu untuk menjadi penyemangat bagi orang-orang penderita kanker yang tidak mau dioperasi. Jadi dia berkunjung ke RSCM, dia mengatakan saya udah operasi nih beberapa kali nggak apa-apa. Jadi saya pikir perempuan ini luar biasa dengan latar belakang yang dulu dia anak orang berpunya, kemudian menikah dan gagal dan ditimpa kanker yang berturutan yang akhir-akhir itu setelah dari payudara ke paru-paru terakhir ke otak, dan dia selalu menjalani kemo dengan riang gembira. Oh, jadi itu berangkat dari kisah nyata ya, Oma ya? Betul. Oh. Kalau habis interview dia sampai di rumah saya, rasanya mau nangis. Depresi mungkin ya kalau menurut istilah psikolog mungkin ya. Saya bisa 1-2 jam itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa mikirkan, ada ya orang ditimpa begitu berturut-turut banyak bertubi-tubi ya. Dia tetap tegar. Dan yang bagus dari buku itu karena di situ dia menyarankan siapapun yang menderita kanker untuk tidak berobat alternatif. Nah, Oma, kalau begitu, kalau misalnya tadi Oma bilang bahwa penerbit cenderung tidak mau mengangkat tentang penyakit, tapi dengan dibuat semacam novel menjadi lebih menarik. Orang-orang penulis-penulis model kayak Pak Asfi, kayak Pak Cepi, kayak kita-kita ini mungkin perlu belajar juga ya nulis novel ya. Apalagi kayak Pak Asfi kan ceritanya itu banyak hal yang menarik supaya sejarah begitu menjadi lebih seru gitu ya, Oma ya. Begitu nggak? Betul. Novel yang berlatar belakang sejarah saya pikir belum terlalu banyak ya. Mungkin Pak Asfi bisa mulai dan iya, gila. Tarik ya. Betul. Benar ya. Intinya Arifah, setiap buku ada ceritanya. Ceritanya. Jadi yang mana yang berkesan, yang mana yang itu pasti kayaknya setiap buku ada aja gitu ceritanya. Betul. Gitu ya Arifah ya. Pertanyaan yang kedua Arifah apa ya? Gimana perasaan Oma kalau bukunya dibajak? Dibajak. Aduh, kayaknya kalau bangga ya.
soal membajak walaupun tidak di laut itu urusan pihak lain gitu ya. Dulu juga kawan saya yang sama-sama membuat buku taman itu dia bilang, yuk kita lapor yuk ke penerbit atau ke polisi. Lalu saya bilang begini, sudahlah, ngapain ya? Orang itu juga mungkin membajak karena dia perlu gitu. Terus untuk kita juga, kita kan nggak ada ruginya dan nggak apa ya, royalti kita tetap dapat dari penerbit gitu. Penerbitnya yang rugi, ini Mas Patris bisa ngomel nih. Ini Arifah, ini jangan didengerin si Oma ngomong begini ya, karena ini merusak perbukuan Indonesia. Tapi memang buku-buku yang umumnya bestseller atau yang laku itu dibajak. Jadi gampang sekali kalau mau melihat buku itu laku apa enggak, lihat di lampu merah ada gak, gitu kan? Di Senen ada gak? Gitu, enggak ya. harus di lampu merah juga sih. Sebagai sharing gini Arifah, buku saya yang My Travel Notes itu harganya 88.000. Kamu cari deh di Tokopedia. Ada loh yang harganya 30.000. Gue nggak tahu dari mana tuh. Makanya kayaknya Manda sama Bobby itu kan bukan urusan kita ya, maksudnya. Iya, benar. Jadi urusan orang lain. Dan memang ini persoalan sejak cukup lama yang belum beres-beres ya. Kita tunggu nih siapa yang bisa beresin. Kayaknya di Q&A udah ini Arifah kita tunda dulu ya. Nanti kamu dapat kesempatan lagi untuk bertanya. Saya mau ya nggak apa-apanya, tapi kayaknya nggak ikhlas deh Arifah. Tolong jangan bilang Bapak ya, ntar saya dimarahin. Oke, saya mau jawab. Saya mau sampaikan yang di Zoom dulu nih. Dari Bonaventura. Selamat sore Om Matres, akhirnya bisa langsung bertanya. Kok bisa menulis dengan beragam tema dan genre? Saya sudah baca buku Oma, novel terbitan GPU, buku kisah nyata terbitan PBK, buku-buku rohani terbitan MCI dan Ave Maria. Bagaimana kiat bisa produktif menulis dengan tema yang variatif? Sebab biasanya penulis memiliki spesialisasi tema menulis. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Begitu, Oma. Langsung dijawab nih, Manda. Langsung aja. Iya. Pertanyaan yang lain boleh ditulis ya, yang penasaran dengan Om Matres. Bonaventura, terima kasih kalau sudah baca buku-buku saya. Mungkin juga karena minat saya cukup banyak ya, karena saya lama di media. Terakhir itu saya chief editor di majalah mode, jadi dengan sendirinya mesti baca semua kan. Dari profile dan orang diprofilin karena dia pasti sesuatu, punya ya somebody lah ya. Kemudian dari fashion, dari situ mungkin berkembang bahwa sebetulnya nggak cuma saya ya, setiap penulis saya rasa bisa menulis dengan beragam topik atau jenis gitu, tergantung mungkin apa ya, kesempatan atau kemauan ya. Karena juga mungkin saya bosan kalau hanya nulis tentang novel katakanlah, atau hanya nulis tentang biografi. Malah saya sebetulnya kurang menyukai biografi. Saya gitu. Ada beberapa itu pun orang yang saya kenal sekali, seperti misalnya Oki. Ya. Nah, itu dia bukunya tuh. Ya, yang terakhir itu diterbitkan PBK. Kemudian Mas Ito, almarhum Prof. Sarito Wirawan. Ya, diterbitkan oleh Yayasan Kepolisian. Kemudian Kak Seto. Saya kenal secara pribadi, cukup lama, cukup dekat, cukup intens. Yang saya suka adalah waktu buku Pak Ito terbit, salah seorang juniornya bilang, aduh ini sih kayak dengar Mas Ito ngomong gitu. Itu bisa karena saya beberapa kali, malah sering kali pergi berdua Mas Ito dalam memberi ceramah ke beberapa kota untuk anak-anak sekolah lanjutan atas waktu itu. Jadi saya tahu betul gaya bicaranya dia. Gitu. Tapi dibanding dengan Bobby misalnya yang benar-benar penulis biografi tulen gitu, biografi saya sangat sedikit. Saya kan karena nggak bisa nulis fashion, Oma. Kalau bisa mungkin dia udah nulis juga loh. Tapi Oma, kemarin waktu kita diskusi dengan ngobrolnya Pak Asfi, ya Oma kan pilih beragam ya. Saya ingat waktu Pak Asfi acara ngobrol itu, ada satu pertanyaan dari penanya tamu, bahwa apakah kita perlu untuk melakukan spesialisasi? Nah, Pak Asfi menjawab perlu, begitu kan? Sedangkan Oma sebaliknya nih,
kalau perlu sebanyak mungkin. Nah, saya alirannya Pak Asfi, saya lebih cenderung ke biografi. Ya. Nah, ini apakah karena Oma bukan orang yang setia gitu kan? Satu gitu kan. Kalau saya kan setia setiap saat. Ya mau dibilang nggak setia atau serakah atau pengen coba-coba atau kebanyakan waktu gitu ya silakan aja kok. Tapi Iya. Pilihan ya Oma ya. Hati-hati kamu nggak dikasih makaroni lo ya. Iya, enggak ada. Terus nulis novel aja gitu mungkin juga akan bosan gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya aku melihatnya gini, panggilan hati kali ya, Oma ya. Panggilan hati. Ya karena tadi judulnya Oma kan juga secangkir hati, cinta dan air mata gitu kan. Nggak ada hatinya itu. Nggak ada hatinya. Tapi gambar hatinya ada Mbak. Maksain banget ya. Bentar. Tadi Bonaventura bilang juga dia sudah baca buku rohani ya. Yeah. Nah, kalau buku rohani ada latar belakangnya yang berbeda gitu. Saya kalau lihat buku-buku rohani Katolik, karena saya Katolik, yang dijual, dipajang di toko-toko buku, itu selalu buku filsafat yang nulis sih memang ya imam-imam, profesor, doktor yang canggih-canggih gitu ya. Terus saya kadang suka berpikir, saya saja yang editor, yang harus membaca banyak buku aja suka males kan. Anak-anak Katolik yang muda atau ibu-ibu, untuk mereka kok nggak ada ya buku yang lebih populer tentang rohani gitu. Nah dari situ saya nulis beberapa, seperti misalnya mengapa saya tetap Katolik yang diterbitkan oleh penerbit Canisius, lalu beberapa buku tentang Maria yang diterbitkan oleh Marian Center, dan ternyata cukup laku juga gitu. Dari situ saya tahu bahwa sebetulnya ada kekurangan buku-buku populer tentang kerohanian. Termasuk waktu itu tahun 2004 ketika belum banyak baju-baju busana muslim, jilbab begitu, Oma udah mulai nulis. Padahal kan Oma Katolik. Tadi ngakunya Katolik. Nah, gimana nih bisa orang yang ngaku Katolik kok nulis menulis buku tentang busana muslim begitu kan? Itu sih waktu itu permintaan penerbit Bob, dan saya juga melakukannya karena pada waktu itu belum banyak orang mengenakan busana muslim, jadi buku foto-foto yang di situ memang bisa dibilang eksklusif ya dari desainer yang juga sangat-sangat top waktu itu. Jadi saya pikir saya bolehlah ikut mempopulerkan busana muslim yang bagus, yang bisa dicontoh gitu. Iya. Itu yang ke Malaysia itu ya? Ini yang dibeli oleh Malaysia ya Oma ya? Betul ya? Iya. Jangan salah, serem sekali ini bukunya Oma sudah sampai Malaysia. Tapi sebenarnya aku senangnya sama bukunya Oma itu adalah ceritanya ringan. Seperti itu apa besar? Nyonya Besar. Nyonya Besar. Nah, ini termasuk novelnya Oma yang bestseller ini udah berapa kali naik cetak ini Oma? Itu di tahun 2012 ya, di dalam puji Tuhan itu di dalam tiga bulan dicetak ulang sebanyak 4 kali. Tapi sekali lagi itu karena momennya ya. Iya. Itu saya tulis gimana sih pada waktu itu kan orang perempuan metropolitan yang ingin disebut modern, ingin disebut ngikutin tren itu berlomba-lomba cari barang-barang palsu. Jadi menertawakan diri sendiri atau menertawakan orang lain gitu. Dan ternyata mungkin orang-orang suka ya membaca seperti itu, bahwa ya kalau misalnya ada tas Hermes yang sampai 400 juta, ya di Tanah Abang katanya ada yang cuma berapa ratus ribu gitu. Dan di situ saya tulis bahwa ibu-ibu yang memiliki yang asli itu suka cemberut dan nggak suka lihat yang ibu-ibu lain pakai yang palsu-palsu gitu. Pikir ya itu kan naturnya orang-orang ya yang merasa bisa beli kok orang lain beli kayak punya aku tapi palsu gitu. Hal-hal seperti itu mungkin saat itu membangunkan orang yang membaca, oh iya ya kita ini begini ya, kita ini persis seperti yang ditulis itu. Ada juga misalnya tentang orang perempuan yang suka mendatangi pejabat-pejabat dan mau jual lukisan lah, jual apa, jual itu yang sebetulnya
saya juga berawal idenya dari cerita-cerita yang saya dengar. Dari pergaulan ya Oma ya. Oh, iya ya. Ini memang Oma kan tukang ini ya, apa gudangnya gosip ya. Jadi ini isinya gosipan semua ya kali Oma ya. Awas ya, ntar digosipin ya. Gue nggak mau deket-deket sama Oma ntar digosipin. Tapi ini sebenarnya sebuah novel atau memang true stories ini, Mak? Sebetulnya semuanya ada dasarnya ya, hanya memang diolah ya, saya olah sedemikian rupa sehingga mungkin orangnya, tapi ada juga loh kawan saya yang baca itu dan dia bilang, oh ini gue banget gitu. Lah dia nggak tersinggung gitu? Untungnya malah seneng dia. Karena diceritakan, kapan lagi katanya jadi buku cerita hidupku. Iya. Oke. Baik, Mudah-mudahan sudah menjawab nih untuk tadi Bona. pertanyaannya Bonaventura. Oke, berikutnya kita lihat lagi ada Fahmi Fikri. Ini kayaknya kemarin sudah bertanya di Ravando ya. Mudah-mudahan orangnya sama. Buku apa yang menurut Oma menjadi buku paling Oma suka dan mampu mengubah kehidupan? Waduh, berat nih pertanyaan. Filsafat lah gini. Jangan jadi IAIN apa. Serem banget ya mengubah kehidupan dari apa menjadi apa gitu ya. Tadi dulu ada banyak nih. Yang kedua, Oma kan menulis buku fiksi. Apakah inspirasinya berasal dari hal-hal yang Oma alami? Ini udah terjawab tadi ya. Udah. Oke, yang ketiga, bagaimana mengatur waktu hingga bisa menulis dan menghasilkan banyak buku? Berikan tips dong Oma bagi kami yang hobinya rebahan. Ini kaum saya ini. Rebahan. Rebahan tapi habis itu bangun terus nulis gitu nggak apa-apa. Kalau yang mengubah kehidupan sih saya pikir nggak ada ya. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Cuman kalau di situ dia tadi dia nanya bagaimana ide dari fiksi. Saya selalu bilang ide sih bisa datang dari mana aja ya. Kalau pagi-pagi kita berangkat dari rumah misalnya naik mobil, kita lihat di jalan yang kita lalui ada tukang sampah lagi bersih-bersih atau tukang sapu jalan gitu. Dari situ kita bisa lihat sebuah ketekunan misalnya. Terus kita cari hal-hal lain yang berhubung dengan ketekunan. Kalau kita ketemu di sebelah mobil kita ada bapak yang lagi goncengin anaknya mau sekolah gitu. Kita bisa lihat sebuah keakraban gitu. Kalau kita cari hal-hal lain seputar keakraban, saya pikir ide sih bisa datang kapan saja. Ada ya, waktu di jalan, waktu di rumah, waktu ketemu teman, waktu kita duduk di kafe gitu. Tinggal bagaimana ide itu akan menjadi sebuah cerita atau tinggal ide aja. Nah itu sebenarnya waktu ya yang menentukan. Itu ditanyain juga tuh, gimana membagi waktu, Oma? Kalau untuk buku yang misalnya dituntut untuk selesai kapan gitu, memang kita harus disiplin ya. Tapi untuk Tuhan saya nggak punya buku yang seperti itu saat-saat ini gitu. Jadi kalau misalnya untuk novel untuk apa kan bisa saya mungkin interview udah kapan, saya simpen dulu, belum ditulis atau saya tulis sedikit supaya satu waktu kok saya buka kembali saya ingat gitu. Jadi ngatur waktunya sih memang harus disesuaikan betul dengan dengan perilaku kita, dengan kebiasaan kita, dengan kalau orang lain bisa disiplin kita enggak, tapi mungkin hasilnya kita lebih banyak dari dia, mungkin cara-cara kita itu yang memang sesuai cocok untuk kita gitu. Jadi kalau soal waktu nggak ada satu pedoman baku yang mungkin bisa diikuti oleh semua penulis ya. Itu tadi yang memang ada time frame yang misalnya boleh tuh Bob ya, mungkin bulan depan kan akan terbit buku tentang Aji. Ya, Aji Chen, kawan kita yang sudah berpulang itu. Nah itu kan ada time frame-nya, mestinya kita harus bisa selesai kapan, harus editing kapan, sehingga harus bisa naik cetak kapan. Nah itu perlu satu time frame yang ketat ya. Kita perlu disiplin pada diri sendiri. Tapi kalau untuk novel atau buku-buku inspirasional gitu, saya pikir ya kalau pakai ide dan kita waktu luang ya duduk di depan komputer kita tulis. Oke. Jadi tergantung bukunya juga. Tergantung ya. Oke, thank you Oma. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Francisca Sari. Ini adalah orang di balik video profil tadi. Dia orangnya jauh loh Mbak, nggak di sini Mbak.
Ya pokoknya kan di balik video. Di balik Di video. baliknya mana kita. Ini yang bikin videonya Oma ini tadi, profilnya Oma Namanya Sari. Francisca. Kasih Sari, videonya bagus sekali. Oke, pertanyaannya adalah novel Nyonya Besar itu kan semacam cerita undercover ya. Bagaimana bisa punya keberanian untuk membuat cerita yang undercover itu, Oma? Ya, aja ya Sari, emang apa yang ditakutkan? Aduh. Oma ini nggak ada takutnya dia, bahaya. Iya. Saya aja takut sama Oma. Ini juga ya tipsnya kalau mau jadi penulis ya harus berani. Oh gitu, Mas. Jadi tadi kan juga sudah dikutip sedikit tuh siapa Francisca. Ada yang malah senang gitu kan ceritanya dimasukin ke dalam. Ya, banget katanya ya, bangga gitu ya. Tapi itu nggak dilebih-lebihkan, Oma. Artinya misalnya ceritanya katakanlah sekitar 7. Supaya ini menjadi novel, Oma kembangkan menjadi tambah-tambah begitu jadi 8 begitu. Seperti itu nggak? Sejauh mana penambahan atau kreasinya gitu? Ya, betul sih, kadang-kadang yang dulu pernah saya interview atau apa udah nggak merasa lagi bahwa itu dia ya. Oh. Seperti misalnya buku yang nanti saya berikan pada para penanya ini, itu ada satu novel judulnya Kaulah Segalanya Bagiku, itu berawal dari itu jatahnya Arifah sama Ayu dan 3 penanya yang beruntung nanti. Saya juga, saya kan yang tukang nanya, dapat dong. Yaitu tentang anak adopsi. Itu juga saya belajar atau melihat sekeliling bahwa banyak pasangan-pasangan yang mengadopsi, ya ada yang menjadi anak baik, ada juga yang gagal, ada yang diberitahu, ada yang tidak. Dan dari situ kemudian berkembang menjadi satu cerita yang mungkin orang-orang yang pernah saya interview sudah nggak merasa lagi bahwa itu sebagian ceritanya bahan dari dia, ya. Jadi tergantung mungkin cara kita meramu ya. Iya. Kalau hal yang sensitif, yang baik yang nggak usah sensitif ya nggak usah dimasukin atau diganti dengan cerita ataupun kisah atau yang benar-benar agak berbeda gitu. Jadi dia nggak merasa bahwa itu bagian dari dia. Bagian dia. Misalnya nama pasti diubah ya, Oma ya? Kenapa? Nama pasti diubah kan? Oh iya betul. Misalnya nama, Bejo, aslinya Bejo jadi Beja atau Beji begitu ya, atau Beje begitu ya. Iya betul. Ya. Oke, pertanyaannya makin banyak, tapi kayaknya kita seperti janji saya balik dulu ke Ayu. Mana tadi Ayu? Loh, Ayunya hilang. Ya udah Arifah dulu deh. Arifah mau nanya apa lagi? Aku. Iya dong. Karena nanti di usia Oma yang sekarang. Iya. Oke. Di usia Oma yang sekarang, motivasi apa yang buat Oma masih tetap mau menulis? Terus buat Oma kenapa sih seseorang itu harus menulis? Dan saran apa buat kayak aku atau mungkin Ayu yang ingin menulis untuk pertama kali? Kalau motivasi sih mungkin karena memang dari uang. Darah saya tuh darah penulis mungkin ya. Atau bukan dari uang, Oma. Lama di bidang tulis menulis, artinya sebagai wartawan, pada akhirnya sebagai pemimpin redaksi, jadi yang ada kaitannya dengan menulis gitu. Atau mungkin kalau secara populernya udah ditentuin dari sononya bahwa ini jadi penulis gitu. Orang lain jadi dokter, orang lain jadi insinyur, orang lain jadi tukang obat, orang lain jadi tukang pijat gitu mungkin ya. Jadi buat saya nih porsinya memang penulis gitu. Jadi ya pasti masih selalu ada motivasi. Yang saya look up sebetulnya Barbara Cartland itu menulis novel sampai dia umur 84. Walaupun waktu dia sudah tidak bisa menulis, dia suruh sekretarisnya untuk ngetik, dia hanya bercanda. Jadi saya pikir kalau khusus novel mungkin ya nggak ada batasan usia, mau sepanjang masih ada ide, masih bisa menyusun dengan kata-kata yang enak untuk dibaca, ini ya sampai akhir hayat masih bisa menulis. Iya. Tadi ada satu lagi apa ya, Bob? Kaitan dengan motivasi udah.
Saran untuk sarannya. Arifah sebagai Oh, anak penulis. muda, penulis muda. Saya pikir sebetulnya sih semua orang mestinya menulis, entah menulis apa aja dalam hal. Nah, saya pernah diminta juga untuk di dalam satu komunitas kecil, yaitu para survivor satu penyakit gitu, untuk bicara bahwa salah satu pembunuh waktu itu menulis. Gitu. Juga satu komunitas yang lansia sebetulnya yang 60 ke atas juga. Kalau untuk yang lansia saya bilang begini, kan dengan keadaan seperti sekarang ini kan kadang-kadang anak atau cucunya tinggal di mana, di luar kota, di luar negeri, sehingga makin lama mereka makin tidak mengenal akarnya. Saya bilang bikin aja tulisan kecil bahwa kalian itu berasal dari siapa sih, ayah ibu dengan sedikit latar belakang dan di mana. Kemudian ayah ibu punya saudara ini dan kisah-kisah lucu yang menarik yang pendek-pendek dari seputar keluarga besar mungkin ya. Kalau sekarang ini relatif lebih mudah kita mencetak. Kita tulis, kita pergi ke ini, kita cetak mungkin antara 100, 200 yang mungkin bisa jadi wasiat atau peninggalan ketika kalian sudah nggak ada. Saya bilang begitu. Juga pernah diminta untuk bikin satu sesi tentang penulisan yang singkat gitu. Untuk waktu itu adalah peserta pameran UMKM. Jadi saya bilang ya kalian tuh sebetulnya bisa nulis pengalaman mulai dari awalnya punya satu usaha kecil itu yang mungkin nantinya bisa dibaca oleh anak cucu dengan segala macam kesulitan up and downs-nya gitu. Jadi saya pikir orang mestinya bisa menulis. Iya. Di tempat-tempat tertentu kayak misalnya waktu saya mengajar di beberapa SMA selalu mereka tanya apakah diperlukan bakat untuk menulis gitu ya. Bakat buang ke laut, Oma. Saya selalu bilang bakat itu mungkin cuma sedikit ya orang yang berbakat untuk menulis. Iya. Yang mungkin bisa dibedakan adalah pada waktu kita membaca. Membaca tulisan orang yang berbakat itu seolah-olah kita melihat orang menari. Tango, menari waltz yang indah, enak untuk diikuti. Sementara membaca tulisan orang yang rajin menulis tapi kurang berbakat, kita tuh seperti melihat tentara yang berbaris gitu. Keduanya sih untuk dilihat, tinggal ya bagaimana kita lebih menyukai melihat orang berdansa, melihat tarian, lebih suka lihat orang desfile baris berbaris gitu. Iya. Nah, Oma, tadi Oma menyebut mengenai memberikan kenangan ya. Ini tadi pertanyaannya siapa, Mbak? Oh, pertanyaannya si ini ya, Arifah ya. Ini ada satu buku. Nah, Oma tidak hanya sekedar ngomong atau menganjurkan orang lain untuk menulis tentang dirinya, kenangan, tapi juga dia mewariskan ini ya, pas umur 70 tahun ya, Oma ya, ulang tahun ya. Apa itu? Oma, pada ulang tahun ke-70, ulang Oma tahun Tres ke-70, bikin buku mengeluarkan ini buku. kan. Apa tuh judulnya? Love and Memories Tres Emir 70 tahun. Begitu kan? Itu jadi untuk pengetahuan kepada anak cucu gitu ya, Oma ya? Ya, biar mereka bisa baca ya. Oh, iya. Ini gitu. Jadi cerita-cerita dalam keluarga dilewatkan formatnya untuk cerita hidupnya Oma gitu. Keren sih. Iya. Tentu nggak bisa semua ya, tapi paling nggak mereka bisa baca bahwa oh begini ceritanya. Oh, Oma gue tuh begini katanya ya. Baik, Oma. Ini ada pertanyaan dari Faisal Hadi. Boleh, Mbak ya? Boleh. Selamat sore, Oma Tres. Berapa lama Oma perlukan untuk menyelesaikan satu buku? Buku apa yang Oma tulis paling cepat dan paling lama? Kemudian adakah tokoh yang mempengaruhi gaya tulisan Oma? Role modelnya begitu ya. Nah, jadi yang pertama tuh Oma, berapa lama sih Oma menyelesaikan satu buku umumnya? Berapa lama tergantung jenis bukunya ya. Kalau seperti misalnya buku masak itu saya ketat. Jadi kalau misalnya saya satu tema katakanlah tadi tentang bekal untuk ke sekolah atau ke kantor gitu. Saya sudah punya 10 ide untuk 10 buku gitu. Saya ketat sekali. Jadi hari ini saya harus bisa menyelesaikan sekian resep gitu ya.
Dan menulis resep setelah itu mengetes dulu sebelum pemotretan itu kan satu waktu yang memang diperlukan. Kemudian saat pemotretannya juga saya ketat. Jadi misalnya saya panggil fotografer, hari itu saya harus bisa menyelesaikan katakanlah 12 menu gitu. Itu memang harus ketat karena saya pikir kalau diperpanjang, dilama-lamain juga menjadi beban karena kok nggak selesai-selesai. Tapi kalau misalnya novel, ya balik lagi kadang-kadang saya tidak mau memungkiri bahwa di tengah jalan berhenti. Kadang kita mau diapain nih ya, si subjek mau diapain ya, mau ditemuin sama pacarnya yang dulu atau mau dimatiin misalnya. Enak ya bisa mematikan orang di buku. Kuasanya seorang pengarang itu bisa membunuh seseorang. Jadi paling cepat itu berapa, Oma? Berapa lama? Pengalaman paling cepat berapa Pengalaman lama? paling cepat satu buku berapa lama? Buku masak seminggu. Buku rohani itu nggak bisa ya. Ada satu buku rohani itu yang 6 minggu, tapi saya ketat memang ya, memaksa diri untuk menulis gitu. 6 minggu. Itu yang paling cepat nulis selama ini. Kalau nggak salah buku tentang Maria ya. Saya bilang kenapa saya mencintai Maria gitu. Tapi mungkin juga karena sudah ada idenya di kepala. Sehingga waktu mengeluarkan itu kan lebih lancar, lebih nggak ada hambatan gitu. Daripada misalnya satu buku yang harus memulai dengan membaca dulu referensinya, menanya beberapa orang, itu pasti jauh lebih lama ya. Butuh waktu lebih panjang. Itu ya yang paling cepat. Yang paling lambat itu, paling lama itu buku apa? Berapa lama? Aduh, ada sih ya yang karena subjeknya atau ini jadi berpanjang-panjang, ada juga yang sampai 3-4 bulan baru selesai. Oh, yang sekarang ini digarap ini ya, udah berapa bulan belum selesai ya? Yang sekarang baru wawancara udah pandemi sudah. Iya. Sudah datang. Situasi dan kondisi berpengaruh juga berarti ya. Betul. Oke, tadi Ayu udah ada Mbak, masih mau Ayu tanya? tadi, Ayu masih ada pertanyaan nggak Ayu? Ayu. Oh dia ngehang. Oke kita tunggu. Arifah tadi kan kamu mau nanya apa? Nanya tentang bikin buku. Sebenarnya tadi ada tentang ini, tapi kayaknya tadi sudah ada yang bertanya. Oke, sudah ya, udah diserobot yang lain ya Mbak Ayu ya. Dikumpulkan lagi pertanyaannya Ayu. Terus? Nggak, tadi saya mau bilang sama si Arifah biar gampang. Kan tadi Oma bilang tulis aja apa yang ada di sekitar keluarga gitu. Arifah tak kasih tahu deh, nulis tentang bapak yuk. Sama aku, bapakmu itu loh. Yuk nulis sama aku sebagai guru fisika aku dan sebagai bapaknya Arifah. Gimana? Setuju nggak? Paling habis ini aku di WA Arifah diomelin. Oke. Ayo kalau masih ada pertanyaan disiapkan dulu. Kita lihat di YouTube ada pertanyaan nggak ya? Bisa dibantu nggak saya? Sebelum di YouTube, Mas Handoko Widakto di pertanyaan-pertanyaannya udah dijawab ya Mas. Buku apa sih yang pertama? Bule Tres Emir. Tadi saya juga udah tunjukkan buku Taman. Ya. Apa yang membuat Bule tertarik untuk menulis? Ini kayaknya belum ya Mbak ya, pertanyaan ini ya. Apa yang membuat Bule tertarik untuk menulis? Dari Mas Handoko. Apa ya Oma? Tadi itu loh, darahnya tuh Oma tuh nggak merah, darahnya tuh nulis tadi katanya. Darahnya abu-abu ya. Iya, tukang rambut atau tukang obat gitu loh, Bob. Bilangnya sama obat. Ya udah pokoknya kejawab lah Mas Han ya. Gitu. Oke, yang di YouTube? Yang di YouTube ada nggak? Belum ada kabar. Oh. Oke, Bonaventura udah, Francisca Sari udah. Ada nih dari gimana? YouTube. Bagaimana Oma bisa menulis topik yang berbeda? Tapi kayaknya sudah ya. Sudah terjawab tadi. Sudah ya. terjawab. Ini kalau belum ada di YouTube, ini dari yang di Zoom ada nih Mbak, dari Nia Metiana Wardani. Ya, saya bacain ya. Oma biasanya menulis di buku catatan dulu atau langsung di laptop? Enggak pakai di buku catatan. Jadi biasanya kalau saya ada ide gitu, saya mungkin segera atau saya kumpulin 2-3 gitu, saya buka ini dan saya ketik walaupun mungkin hanya beberapa alinea gitu, takut lupa ya, tapi saya nggak catat. Jadi semuanya langsung ya.
Oke, terjawab ya Mbak Nia Metiana. Satu lagi ada dari Kaila Huda. Biar menjadi buku novel yang menarik, caranya gimana menurut Oma? Mungkin kalau novel sih, kalau sekarang kamu lihat di toko deh, itu kan banyak sekali jenis novel dengan banyak ragam cara penulisan ya. Jadi sebetulnya untuk novel juga nggak ada satu tata cara yang baku yang begini yang akan laku gitu. Ada juga yang menulis dengan sangat lincah, malah meloncat-loncat sehingga kita kadang-kadang mesti ngambil kesimpulan sendiri. Tapi sebagai sebuah buku toh menarik dan banyak dibaca orang, banyak laku gitu. Ada juga novel yang alurnya sangat tertata rapi dengan bahasa yang baku tapi mengalir seperti air gitu ya. Itu juga banyak juga penggemarnya. Mungkin bisa dilihat dari buku-bukunya. Kalau zaman dulu Margate dan NH ini kan beda cara penulisan, beda cara pengungkapan, beda deskripsi, tapi kedua-duanya menurut saya buku-buku novel yang sangat menarik ya dari tangan mereka. Jadi menurut saya nggak ada ilmu baku yang kalau nulis novel itu harus begini gitu, enggak ya. Oke, sebelum kita ajukan pertanyaan lain, kita sapa dulu Mbak, Mas Tri Agung. Mas Tra sudah ikut bergabung. Selamat sore Mas Tra. Selamat sore Mas Bobi, Mbak Amanda. Selamat sore Mas Tra, di mobil lagi nih. Aduh, di mobil, ya hebat. Selamat itu Mbak Tris, aku nggak pernah bisa manggil Oma Tris ya aku tuh. Kenapa Mas? Karena nggak boleh, Tra harus panggil Mbak. Aku tetap manggilnya Mbak Tris dari dulu, Mbak Tris aku manggilnya. Oh ya. Gitu, ya. Monggo Mas Tra. Oke, kita dengarkan dulu sambutan dari Mas Tra sebelum kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang kita bacakan. Mas Tra, kita berikan kesempatan. Mas Tra ini wakil pimpinan redaksi dari Kompas. Silakan Mas. Kalau di sini bukan sebagai wakil pemimpin redaksi Kompas ya, di sini sebagai temannya Bobi dong. Dewan penyantun, Dewan penyangga. Penyantun, pelindung, penyangga. Ya, sebagai silakan. muridnya Mbak Tris juga secara tidak langsung. Jadi teman-teman, terima kasih Mbak Tris untuk tampil di sini. Tadi saya agak susah memanggil Oma karena saya selalu manggil Mbak Tris karena saya kenal tidak langsung Mbak Tris sudah lama sekali, sejak saya SMA, dan saya tahu Mbak Tris dari bosnya majalah mode dulu. Meskipun saya cowok, saya suka baca mode karena gitu ya, ketahuan ya. Tentu bukan tulisan-tulisan yang bukan feminim. Kayaknya koneksinya Mas Tra ya. Iya, koneksi ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu aja Mas Bobi. Arifah masih ada pertanyaan nggak? Oh, Mas Tra, tadi terputus. Aku lagi jalan, jadi iya, terputus betul. Kan? Jadi, tapi satu hal yang kita belajar dari Mbak Tris adalah konsistensinya, konsistensi dan kesetiaan, dan itu yang tidak banyak orang punya untuk jadi penulis buku, karena penulis buku itu di Indonesia belum bisa menjadi mata pencaharian lah, boleh dikatakan begitu, belum banyak, agak berbeda dengan di negara-negara yang lain. Jadi sekali lagi hari ini kita belajar tentang kesetiaan, tentang konsistensi, tentang perhatian dan kecintaan yang luar biasa dari seorang Mbak Tris yang mencintai dunia buku dan mencintai dunia menulis. Dan kembali lagi saya belajar banyak dari Mbak Tris, meskipun mungkin Mbak Tris merasa tidak pernah punya murid aku, tetapi saya belajar dari jarak jauh Mbak Tris. Jadi saya baca produk Mbak Tris dan itu yang membuat saya makin mencintai juga dunia tulis. Jadi tidak salah hari ini belajar banyak
tentang kecintaan, tentang kesetiaan, tentang totalitas, tentang bagaimana melihat hal-hal kecil untuk menjadi sebuah karya yang baik dalam berbagai dalam buku-buku yang dihasilkannya. 52 buku bukan jumlah yang sedikit, karena saya bikin buku aja juga tertatih-tatih. Jadi sekali lagi kita belajar banyak dari Mbak Tris. Terima kasih Mas Bobi, Mbak Manda, dan tadi Ayu Arifah belajar dari sosok yang luar biasa pada sore hari ini dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Tra. Wih, demi menyapa Oma dari sembari nyetir pun dilakoni nih sama Mas Tra nih. Takut dihukum kayaknya sama Oma nih kalau nggak datang. Nggak nyetir karena pasti nggak boleh. Oh, ada bisa narik itu loh dari Tra nih aku, dia kan belajar ya. Ada fee-nya loh Mas Tra. Nyesel kan sekarang bilang murid kan? Nggak apa-apa. Karena saya juga bisa nagih Mbak Tris karena sudah wawancara saya, bukunya saya belum dapat. Ini Arifah sama Ayu, oh ini mah begini ya para penulis ini ya, suka main tagih-tagihan katanya gitu. Begitulah Yu sama Arifah, jadi jangan ragu-ragu untuk menjadi penulis, walaupun tadi kata Mas Tra belum bisa jadi sandaran hidup. Ngomong-ngomong, Oma tuh yang paling laris manis, tahu nggak sih buku yang mana, Oma? Mungkin kalau ini buku-buku novel itu ya, karena mungkin untuk ya kenyataannya memang begitu ya, mungkin orang susah payah nulis buku sejarah dengan waktu yang panjang, dengan baca buku referensi yang banyak, dengan interview ke sana kemari, mungkin cetak 3.000 habisnya 5 tahun mungkin ya. Tapi kalau novel itu sampai saat ini, bahkan waktu sekarang ini toko buku menjual online, saya pikir kalau novel tetap banyak penggemarnya ya, karena memang usia nggak terbatas kan, ibu-ibu, anak muda membutuhkan buku-buku seperti itu, dan itu wajar saya pikir, nggak cuma di sini ya, karena waktu baca novel itu kan orang rileks, orang pengen tahu cerita atau pengalaman atau kisah hidup orang lain, enteng, nggak usah mikir-mikir. Sementara mungkin kalau baca buku apa ya, sejarah atau buku-buku antropologi mungkin butuh waktu yang istimewa, katakanlah dia mesti hening, mesti betul baca gitu mungkin ya. Jadi overall memang buku novel lebih menghasilkan uang daripada buku-buku jenis lain kalau untuk saya ya. Iya. Oke. Betul. Baik. Ini ada pertanyaan Mbak dari Henrikus Parijo. Bagaimana sih mengembangkan imajinasi fiksi? Ayo, gimana tuh? Bingung. Sebenarnya mengembangkannya gampang loh, suka-suka kita kan. Itu tadi yang saya bilang. Puasa ya. Kan hari ini dia begini sakit, besok pagi subjek kita bilang dia meninggal gitu. Itu kan memang keleluasaan dan kebebasan yang luar biasa dari seorang penulis. Tinggal mungkin mengembangkannya dari yang sakit sampai meninggal itu memang butuh apa ya, butuh keahlian, butuh pengalaman, butuh apa ya, butuh waktu, butuh pemahaman yang cukup. Jadi misalnya yang meninggalnya ini mau karena apa? Mau kecelakaan supaya lebih cepat. Menghayalnya di situ ya. Mau sakit dulu yang berlama-lama keluar masuk rumah sakit dengan menceritakan situasi di rumah sakit, situasi keluarganya mungkin supaya lebih menarik itu. Jadi balik ke pertanyaan bagaimana cara mengembangkan, memang sebetulnya suka-suka si penulis ya. Iya. Mas Bobi, di chat sebenarnya ada yang nanya, tapi kayaknya beberapa sudah terjawab ya. Iya, banyak yang sudah terjawab nih. Dari Pak Lili, adakah kendala dalam menulis dan bagaimana cara mengatasinya? Tadi Kendala pasti ada ya. Misalnya pas kita males atau ya yang banyak ya itu ya, kita lagi nggak in the mood, nggak pengen nulis gitu, tapi ya ada keinginan untuk menyelesaikan gitu ya. Cara mengatasinya memang tergantung masing-masing individu mungkin ya. Bisa dengan ya nonton film dulu, mungkin kalau lagi nggak musim corona gitu, atau bisa
keluar, Dapat tidur Mau ya. jalan-jalan, Hmm. nggak bisa. Hmm. gitu ya. Mungkin habis itu pulang semangat dan bisa melanjutkan menulis. Iya, iya, iya. Ada satu Baik. lagi, Satu lagi. bentar dulu. Yuni Hartati Purwaningsih. Bagaimana pandangan Oma tentang maraknya platform baca tulis online? Apakah ada tips untuk bisa konsisten menulis di platform online? Harusnya bisa ya. Yang saya tahu beberapa kementerian ini, karena kemarin ada yang minta saran juga, mengembangkan majalah online untuk juga memberi waktu, memberi kesempatan pada orang-orang atau masyarakat yang di bawah kementerian itu untuk bisa saling menceritakan pengalaman gitu. Cuman saya mengatakan bahwa kalau katakanlah di satu majalah itu ada 5 orang yang menulis tentang pengalaman dia, saya kemarin mengatakan sebaiknya sih satu orang itu hanya diberi jatah 1 halaman ya, karena kita membaca dari tab, dari layar itu jauh berbeda dengan kita membaca dari buku. Iya, iya, iya. Ya, jadi mungkin bisa berkembang sih memang, tapi mungkin harus lebih pendek, harus lebih menggunakan kata-kata yang sangat-sangat memikat mungkin ya, sehingga orang itu dipaksa untuk terus baca lewat komputer, lewat layar, lewat HP mungkin. Sementara kalau kita baca dari buku itu kan ada keleluasaan yang tidak bisa diganti. Kita bisa baca sambil dengar musik, sambil duduk layar santai, bahkan kita di kafe pun bisa bawa buku dan kita baca kan sambil nunggu orang yang mau ketemu kita belum datang ya kita baca. Itu kan waktu dan kondisinya sangat berbeda. Ya, Oke. Baik, Mbak Amanda, kaitan dengan karya Oma, kita juga perlu undang editornya ya. Siapakah dia? Siapakah dia? Bagaimana dia berkomen tentang Oma? Hai Ibu Mita. Oma Tres. Mbak Mita sudah ada di... Udah tuh? Udah ya. Mbak Mita gimana nih Mbak? Sebagai editor yang pernah menangani buku Oma, bagaimana komentar Anda terhadap kerjasama atau karya Oma sehingga PBK Buku Kompas berkenan mau menerbitkannya? Aku mau nyapa Oma dulu ya. Silakan, silakan. Oma, apa kabar Oma? Baik, kamu apa kabar? Baik, Mbak. Oh, baik Oma. Udah lama nggak ketemu ya? Ya, udah lama banget nggak ketemu ya. Jadi naskah ini udah lama ya Oma? Pegang udah 2015 kali ya? Buku Oki nih ya? Ya, buku Oki atau buku Oki, buku Oki. Ya. Jadi awalnya aku pikir ini naskah fashion gitu, ternyata ini biografi tentang Oki Asokawati yang di dalamnya banyak pembelajaran juga sih. Jadi ya Oma bilang bahwa di situ ditulis bahwa kalau mau dihargai orang kita harus berprestasi. Terus juga ini pembelajaran tentang kayak ajakan Oki untuk para wanita yang mau masuk parlemen politik ya. Tuh. Terus kalau lihat bukunya ini Oma banget karena layoutnya kan background Oma ya majalah. Iya. Majalah banget gitu loh, nggak bosanin gitu, memang banyak foto-foto juga ya Oma ya. Ukurannya juga beda ya Mbak? Iya beda, lebih panjang ya. Jadi kesimpulannya happy dong ya Mita? Sering diomelin nggak Mbak ketika nanganin buku ini sama Oma? Soalnya saya paling sering diomelin Oma. Gue nggak berani nanya. Nah, aku pikir tadinya kan untuk sekelas sekali beroma nih, kalau kita nanya atau ada yang mau dikoreksi bakal gimana gitu, ternyata enak banget. Makanya kapan kita kerjasama lagi Oma? Oke, ditantangin Oma. Mari dijawab tantangannya Mita Oma. Berarti Oma disuruh nulis lagi buat PBK gitu. Yuk, ayo mari bikin buku lagi ya Mita. Iya Oma, ditunggu Oma.
Keren, terima kasih Mita. Aduh. Terima kasih Mbak Mita atas informasinya. Wah, Oke, Mbak. udah apa? Dari editor udah, yang nanya-nanya udah, sambil menunggu kita coba dengerin apa buku terbaru yang akan diterbitkan PBK, Mbak. Sembari menunggu, Oma tolong dipilih ya. Dipilih ya, Ada Oma 3 ya. penanya terbaik yang nanti akan mendapatkan hadiah. Sembari menunggu sembari kita dengarkan Mbak Vivi akan Mbak Vivi yang akan menyampaikan. Mbak Vivi, buku Hai, apa nih yang mau ditampilkan oleh penerbit buku Kompas yang terbaru? Halo, selamat sore semuanya. Saya Selamat sapa-sapa sore. dulu nih ya, seperti biasa. Saya perkenalan dulu. Kalau tiba-tiba muncul mungkin pada kaget kali ya, siapa Iya, nih? kaget, shock. Perkenalkan, saya Vivi dari penerbit buku Kompas. Selamat sore buat semuanya, termasuk untuk Oma juga yang udah berbagi tips menulis yang super menarik nih hari ini. Nah, aku hari ini mau memperkenalkan salah satu buku terbaru. Kalau dari tadi kita ngomongin soal sosok Oma yang pengalamannya luar biasa, ada satu lagi sosok penulis juga yang bisa disebut sebagai opanya gini ya, sandingannya. Opanya, iya. Sama-sama tua dong berarti ya. Aduh, jangan dibahas Sama-sama yang bagian senior. situ dong. Merupakan sebuah penulis yang pengalamannya nih juga nggak kalah sama Oma. Namanya Mas Nino Leksono. Wow, ya. Mas Nino ada loh di partisipan, boleh dikasih kamera nggak? Halo, selamat sore Mas Nino. Ada nggak? Aduh, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya yang sibuk buat ikutan acara hari Iya. ini ya. Nah, silakan Mbak Vivi. Buku apa nih Mbak judulnya? Nah, Mas Nino, sang opa yang terus aktif berkarya. Selamat sore. Nah, ada beneran Ada Mbak Vivi. dong. Mas Bobi, Amanda. Halo Mas Nino, Mas videonya boleh minta tolong dinyalakan? Oh ya. Ya. Biar lepas kangen lah kita ini. Apa kabar? Ada kok, saya mengikuti dengan penuh semangat tadi. Wow, terima kasih. Jangan sampai dinyanyiin sama Mas Nino loh. Oke, kita sebelum Mas Nino ngomong sebentar, kita mau dengerin Mbak Vivi buku apa sih ya Mas ya? Bentar ya. Silakan Mbak Vivi. Iya nih Mas Nino, karena tadi udah sempat disinggung sekilas soal menyanyi, buku kali ini adalah sebuah biografi. Tada! Kayak gini bukunya. Judulnya siapa Mbak? Aku senang bacain. Sebuah biografi Katarina, menyanyi indah untuk negeri. Mungkin banyak yang belum terlalu familiar ya sama nama Katarina ini sendiri. Siapa sih dia? Tadi berkaitan sama udah sempat disinggung sedikit soal Mas Nino yang juga hobi bernyanyi. Sosok Katarina ini nama panjangnya adalah Katarina Wiryadinata Leimena. Dia merupakan sebuah sosok legendaris di Indonesia yang dikenal dalam kiprahnya di dunia menyanyi, tapi bukan sembarang menyanyi, alias menyanyi indah atau istilahnya bel canto. Ya, kalau saya agak logatnya Betawi dikit, mohon maaf ya. Nah, apa yang menarik dari Ibu Katarina ini? Karena dia sudah berkiprah sejak dari tahun 1970-an, mementaskan opera di Indonesia, dan yang sampai sekarang ini merupakan sebuah genre, asik agak bule sedikit ya, yang lumayan jarang diungkapkan ke media. Dan masih sangat sedikit nominalnya dibandingkan penyanyi-penyanyi dengan genre lainnya gitu. Dan ini tulisan dari Mas Nino Leksono yang ya kalau kita udah kenal mungkin sosok Opa Nino Leksono ini, wah sudah malang melintang dan minatnya yang begitu besar terhadap dunia penyanyi opera ini sendiri. Jadi kalau semuanya itu udah terbit atau baru mau terbit nih, Vi? Oh, sudah terbit tentunya. Terbit, ya. Nanti akan aku bantu bagikan linknya di link untuk pembelian buku ini di kolom chat yang semuanya teman-teman sekarang udah bisa dapatkan melalui gerai.kompas.id. Dan yang pasti ada satu hal yang aku suka sekali dari buku ini. Mas Nino karena kenal dekat dengan sang tokohnya, jadi tulisannya tuh serasa kita juga ikutan mengerti dan ikutan terasa dekat sama tokoh yang ditulis alias Bu Katarina di sini. Saya yang nggak kenal aja awalnya berasa jadinya, oh
kok rasanya jadi kenal ya setelah baca buku ini. Asik. Asik. Jangan dibocorin banyak-banyak sih. Jangan. Karena Betul. Mas Dikit-dikit Nino aja. akan menjadi tamu kita di tahun setelah 2021. Biar teman-teman pada penasaran semua ya. Iya benar. Februari. Mas Nino udah janji nih mau akan tampil di acara ngobrol kita. Satu pertanyaan aja Mas. Berapa lama buku ini ditulis Mas? Terima kasih Mas Bobi. Jadi ini luar biasa. Kalau dari sisi katakan assignment-nya begitu, itu sih sudah sekitar 3 tahun lalu. Tapi tidak saya kerjakan karena berbagai kendala. Ada masalah mata, ada masalah lutut. Tapi ini buku lahir justru di tengah pandemi. Wah ini maaf ini Omatris, ini forumnya Omatris, tapi karena saya ditanya jadi saya menjawab sedikit sambil memperkaya diskusi mengenai proses kreatif ya. Jadi kita semua jengkel, bosan, jenuh dan sebel juga sama pandemi, tapi pandemi itu ya ini memberi kita escape ya, memberi escape gitu. Ya, jadi hanya sekitar kurang dari 3 bulan. Oh, 3 bulan? Iya. Baik, Mas. Ini menarik. Nah, kita untuk Mas Nino, bagaimana proses kreatifnya disimpan dulu, Mas. Karena akan ada sesinya Mas Nino. Iya. Kalau dibocorin sekarang, nanti malah mereka nggak akan ikutan acara ngobrol nanti, ya, Mas? Iya. Terima kasih loh, Mas. Iya. Atas kehadirannya di sini. Kehadiran dan juga sudi menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana Mbak Amanda? Sudah Oma sudah siap dengan 3 penanya Waktunya memberi hadiah. Waktunya memberi hadiah. Siapa Oma? Mau kasih selamat dulu ke Nino. Oh, silakan Oma. Ya. Terima kasih Oma. Aku dulu baca bukumu tentang Titik Puspa. Oh iya. Nah, itu nanti cerita yang menarik lagi. Jangan dibocorin dulu, Oma. Jangan. Dihemat Mas, nanti nggak ada acara ngobrol lagi nanti Mas. Ya. Ini karena Omatris masih teringat dulu. Oke. Salah satu biografi yang aku suka itu, No. Kalau gitu Oma. Nanti Oma akan cerita lagi di sesinya Mas Nino nanti. Ini jangan-jangan para penulis menyukai penulis lain kali Mbak ya, karyanya ya. Iya. Oke, Oma udah bisa di-share penulis tuh kan, pemenangnya, penanya terbaik. Saya akan memberi 5 penanya, masing-masing 2 buku nih Manda. Bobi. Oh 5 nih. Oma 5 itu sama Arifa sama Ayu. Betul. Jadi penanya yang biasanya 3 ya. 3 aja, hanya 3. Kali ini 5 deh, boleh ya? Oh 5, oh iya. Ya, oma-oma jadi bisa. Baik ya. Oma jadi agak royal. Iya, royal ya. Ya, nenek-nenek mana-mana baik kan. 1 buku novel, 1 lagi buku tentang lansia, saya pikir bisa diberikan kepada mamahnya, ibunya, atau mungkin omanya atau eyangnya. Buku lansia saya itu yang terbit tahun lalu, bulan Agustus juga saya buat lain dari yang lain gitu. Karena saya pikir pembacanya adalah mereka yang berumur 60 plus. Jadi tulisannya pendek-pendek, banyak ilustrasi, juga tampilannya berwarna. Yang hari ini beruntung adalah 1 Arifah, 2 Ayu, 3 Bonaventura, 4 Nia Meliana, 5 Henricus Parijo. Yang akan dikirim buku oleh Amanda dan Bobi. Bukan, dari PBK, Oma. Saya nggak ngirim. Iya, jadi, Mas Patris dan kawan-kawan, Vivi, Septi. Jadi selain Ayu dan Arifa, tadi siapa? Bonaventura, Nia, Metiana, sama Henricus Parijo. Nah, itu tolong memberikan alamatnya di Instagram dengan pesan langsung di Instagramnya penerbit Buku Kompas, yaitu @bukukompas. Kalau nih Ayu sama Arifah udah diam aja, tenang aja. Nah, pasti dapat. Pasti dapat. Yang 3 tadi ya, saya ulangi lagi, Bonaventura, Nia Metiana, dan Henricus Parijo. Silahkan memberikan alamatnya melalui DM ke Instagram penerbit Buku
Kompas. Oh, langsung menjawab di situ. Terima kasih kata Bonaventura. Oh Terima iya. kasih kembali. Nia Mudah-mudahan juga bisa nih langsung inspirasi terima ya. kasih banyak Oma katanya gitu. Terus Oke. hari ini Oma mendadak jadi omanya semua orang karena Kayak saya tadi dibawain makaroni tuh Mbak. Gimana Oma-oma emang baik loh. memang. Tapi tadi kelupaan gara-gara kita langsung kasih kamera ke Mas Nino, lupa mengucapkan terima kasih kepada Vivi yang sudah memamerkan buku terbarunya PBK dan buku terbarunya Mas Iya. Nino. Makasih ya, Vi. Makasih Vivi. Rekan-rekan teman-teman semua di seluruh jagat, mulai ngobrol kelima ini kita akan menampilkan buku-buku baru yang dikeluarkan oleh penerbit buku Kompas. Tentu buku-buku yang terbaik akan kita sampaikan, dan yang menyampaikan langsung adalah bukan kami, melainkan dari editornya ataupun dari pimpinan penerbit buku Kompas. Ya Mbak ya? Soalnya biar tahu yang lagi fresh from the oven itu yang mana kan Iya, gitu. Jadi benar-benar itu yang kita tampilkan adalah yang gres baru. Kalau dipegang tuh masih anget gitu loh kira-kira. Iya. Kayaknya waktu sudah mepet. Mau nggak mau. Mau tidak mau. Ini adalah ngobrol kita yang kelima. 2 minggu lagi kita akan menampilkan seorang sejarawan lagi. Muda tapi Mbak. Yang muda. Mas Niko tolong ngobrol next-nya. Cepet banget tapi sih Mbak ya. Nggak berasa ya? Loh, salah. Bukan. Mana nih ngobrol next? 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan seorang sejarawan dari Historia. Namanya Henry Isnaini. Ini orangnya pemalu banget. Sama kayak saya Mbak, dia pemalu. Saya juga pemalu. Ya ampun, nyesel deh ngomong. Iya. Itu untuk maksa dia itu, saya udah berapa tahun untuk tampil tuh susah banget. Kita udah Kemarin. kayak itu narik-narik apa domba pas Idul Adha gitu loh. Iya. Susahnya ngajak Mas Susah. Henry ini untuk berpartisipasi. Sudah ada belum flyernya? Nah, Dari Mbak Amanda nggak bisa? dari aku nih. Kalau dari Mas... Mana sebentar. Ini dia. Ada. Udah Mbak, udah muncul? Mana? Oke. Ya. Inilah Mas Henry yang katanya fotonya cuma punya satu-satunya ini katanya. Susah kan? Iya. Jadi foto orangnya sama foto jembatannya sama gedenya. Nah, ini foto waktu dia masih bayi sampai sekarang tuh ini aja sama begitu kan? Gitu. Ini kebetulan Mas Henry nanti akan kayaknya pas waktunya dengan Pas launching banget. bukunya dia yang merah ini nih, Operasi Rahasia CIA CIA di Indonesia. Jadi 2 minggu lagi, jangan lupa daftar dulu di klik.kompas.id/proses kreatif untuk mengikuti ngobrol bersama Henry Isnaini. Nah ini. Terima kasih Mas Niko. Ya, jangan lupa ya bahwa kita tuh punya 2 macam penanya ya. Jadi penanya tamu dari mahasiswa dan siswa SMA. Kemudian ada peserta biasa. Dua-duanya boleh tanya, cuman bedanya kalau penanya tamu seperti Arifa dan Ayu sekarang dari awal kita kasih on kamera. Dan Selain itu juga pasti dapat hadiah. pasti garis Pasti, bawah nggak perlu diundi-undi gitu kan? nggak perlu. Sementara kalau yang peserta menyampaikan pertanyaannya tidak on kamera tapi lewat chat, yang ya mohon maaf kadang-kadang kalau kebanyakan dan tidak sempat terbaca jadinya nggak terjawab deh pertanyaannya gitu. Nah, untuk yang penanya tamu juga bisa tuh teman-teman SMA atau kuliah mengirimkan pesan di @bukukompas gitu. Iya. Jadi bagi teman-teman pelajar SMA dan mahasiswa yang di perguruan tinggi yang ingin menjadi penanya tamu, silakan. Kita masih punya banyak acara ngobrol sampai sampai acara yang ke-234 ya Mbak. Jadi Anda masih punya kesempatan untuk mendaftar jadi penanya tamu. Begitu. Untuk yang tahun ini terakhir besok ya Mas Bobi ya. Oh yang iya. 2020 ini akan ditutup dengan ngobrolnya Mas Henry Henry. Isnaini. Baru setelah tahun baru kita akan mulai lagi dengan sejumlah pembicara keren
terutama yang satu ini loh, yang suaranya merdu, Mas Nino Laksono. Yang tadi sudah sempat tampil sebentar. Gitu. Jangan lupa untuk segala macam update, silakan follow Instagramnya Penerbit Buku Kompas @bukukompas. Apalagi nih Mas yang mau kita sampaikan? Kayaknya sudah cukup khusus untuk teman-teman yang dari komunitas penulis penerbit buku Kompas. Jangan live dulu, kita seperti biasa mau kamisan virtual. Begitu kan bisa saling menyapa, yang sudah lama kita tidak bertemu satu sama lain. Siapa yang kelihatan tambah tua, siapa yang kelihatan tambah muda, bisa kita saksikan setelah acara ini selesai. Kasih bocoran dong Mas Bobi, 2021 siapa sih yang mau kita tampilin? Oh, 2021 baik. Yang pertama yang sudah pasti Mas Nino. Ya. Kemudian juga yang dari golongan senior-seniornya dulu ya Mbak. Saya jatahnya senior yang saya ingat. Yang kedua Mas Trias Kuncahyono. Salah satu buku yang cukup penulis buku yang cukup aktif. Laris dong kalau laris, manis. Dan itu juga sering kami posting di FB komunitas penulis penerbit buku Kompas, Mas Trias Kuncahyono, bukunya yang paling bestseller Yerusalem. Kita bilangnya Mas Trias itu adalah spesialis Timur Tengah. Spesialis Timur Tengah. Selain itu yang muda ada dong. Ada dong. Namanya seorang dokter nih, Nova Rianti Yusuf. Itu yang baru saja menerbitkan buku judulnya Jelajah Jiwa Hapus Stigma. Saya nggak bisa nampilin. Saya bisa tampilkan, ini dia. Ini adalah seorang psikiater, jadi bukunya tentang kasus-kasus kejiwaan. Itu seru. Kita akan berbincang-bincang, ngobrol. Yang sudah oke tuh 3 orang itu untuk di awal tahun 2021. Jadi nanti akan kita PDKT untuk penulis-penulis yang lain. Oh itu dia. Ini dia. Bukunya Noliu. Itu agak suram kelihatannya karena kita ngomongin soal kejiwaan. Kejiwaan, jadi memang tampilannya juga suram ya. Kamera saya yang jadi suram. Baik, kalau begitu. Kita tutup Mas Bobi ya dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Oma Tres, kepada Arifa, kepada Ayu, kepada Mas Tra, Mas Patris, Mas Nino, Mbak Septi, Mbak Vivi, jajaran PBK. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir, baik di Zoom maupun di YouTube. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Oh iya, sebelum kelupaan, ada lagi kan? Apa lagi? Bocorannya nih, Mas Patris mau kasih hadiah untuk di pertemuan yang berikut nih ya, di ngobrol berikut ya. Satu adalah orang-orang atau peserta yang beberapa kali hadir, kalau nggak salah 2 atau 3 kali. Iya. Itu nanti akan diberi hadiah sama Mas Yang Patris. terbanyak ya. Yang terbanyak datang. Iya. Terus yang berikutnya juga yang banyak nanya. Banyak nanya. Dan Saya yang banyak nanya dong dapat hadiah. Nggak hitungan. Oh enggak ya. Nah, yang berikutnya adalah diundi. Jadi kayaknya Mas Patris 2 minggu lagi akan tebar hadiah. Ya Mas Patris ya? Saya ikutan juga deh bagi hadiah. Kita bisa nggak minggu depan nggak usah jadi host, kita jadi penanya aja biar dapat hadiah. Gitu. Enggak. Saya ikut juga bagi hadiah deh. Ya boleh Mas Patris ya, saya titip hadiah buat nanti ya. Boleh, silakan Mas. Oke. Sampai ketemu 2 minggu lagi dan nantikan siapa yang dapat hadiah dari Mas Patris. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, teman ngobrol. Sampai ketemu 2 minggu lagi di pembicara yang lainnya lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Oma, terima kasih. Terima kasih Arifa, terima kasih Ayu. Adik Ayu, terima kasih. Mas Nino jangan off dulu. Kita mau ngobrol-ngobrol. Mas Nino kan udah nggak wisudaan kan? Ayo ngobrol dulu. Mas Nino dari kemarin rally wisudaan soalnya. Oke. Ya. Udah off nih? Udah off? Oh YouTube-nya masih Mas Patris? Mas Niko boleh di-off-in YouTube-nya. Terima kasih. Terima kasih seluruh peserta. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi semua peserta. Oke. Bye Mas. Bye. Zoom-nya udah? Zoom-nya udah masih? Zoom-nya udah. Udah. Baik, sekarang ditampil ya